Kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini, Sabtu 12 Juli 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Allah, seraya menaikkan syukur sebab pemeliharaan Allah cukup bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Para pendengar, pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Yunus 1 ayat 8 hingga ayat 12. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut bergelora? Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudara-saudaraku, judul renungan hari ini, mengakui kesalahan, hal tepat. Ayat penekanan pada ayat ke-12 berkata, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Kitab Yunus memiliki 3 tujuan penting. Pertama, menunjukkan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya besarnya dan luasnya kasih sayang dan tindakan Allah yang menyelamatkan melalui pemberitaan pertobatan. Kedua, menunjukkan melalui pengalaman Yunus betapa jauhnya Israel telah jatuh dari panggilan misionaris yang semula untuk menjadi terang penebusan bagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan karena dosa. Ketiga, memperingatkan Israel yang murtad bahwa Allah dalam kasih dan kemurahannya telah mengutus bukan hanya satu, tetapi banyak nabi yang setia menyampaikan berita pertobatannya agar menghindarkan hukuman atas dosa yang tak dapat dielakkan. Kesediaan Yunus untuk mati demi keselamatan para pelaut menunjukkan betapa besar rasa bersalahnya karena tidak menaati Allah, juga karena telah membahayakan jiwa mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui kesalahan di hadapan Allah sehingga tidak membahayakan orang lain. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, besar atau kecil, yang telah menyakiti hati orang lain. Maka kita harus dapat berbesar hati untuk mengakuinya di hadapan Tuhan maupun kepada orang yang kita
sakiti. Saudaraku, apa yang dialami Yunus membuktikan bahwa siapapun kita harus siap menerima konsekuensi perbuatan kita. Sebab sebelum mengakuinya dengan jujur di hadapan Allah yang menyelidiki hati dan pikiran kita serta orang lain, kita akan terus dihantui rasa bersalah dan kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu, perlu sekali untuk berbesar hati datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Tuhan yang karena kasih-Nya yang besar akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Penegasan, mengakui kesalahan adalah hal yang tepat untuk kebaikan kita dan juga orang lain. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami tidak berani mengakui kesalahan kami. Baharui hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.